Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain database. Mari simak slide-slide berikut ini. Definisi dasar yaitu ada basis data, DBMS, dan sistem database. Basis data yaitu sekumpulan data yang satu sama lain saling berhubungan. Sedangkan data yaitu adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti implisit. DBMS itu adalah perangkat lunak atau sistem untuk memfasilitasi penciptaan dan pemeliharaan database komputer. Entity adalah objek dalam dunia nyata yang berupa objek fisik, yaitu rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Objek konsep, yaitu pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lain. Adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, yang dimana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Dan dari kumpulan entity yang sejenis tersebut dinamakan entity set. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity atau relationship. Misalnya entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari atribut entitas orang. Atribut entitas mobil. Berikut ini adalah simbol-simbol entity relational diagram. Bisa kita lihat di sini simbol-simbolnya. Macam-macam entitas. Entitas lemah atau weak entity berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Kedua, entitas kuat atau strong entity yaitu adalah entitas yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Di sini adalah gambaran dari entitas kuat dan entitas lemah. Macam-macam atribut K, atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Contohnya nick, name, ID, dan nomor peserta. Atribut sederhana, atribut yang bernilai tunggal. Contohnya nama, harga, status. Atribut multivalue, atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalnya gelar dan hobi. 4. Atribut komposit, atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya alamat, korban, waktu. Dan atribut turunan atau derivatif, atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalnya umur dari tanggal lahir. Dan berikut ini adalah gambaran dari atribut K. Berikut ini adalah gambaran dari atribut sederhana, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif atau atribut turunan. Derajat relationship, yang pertama unary atau derajat 1. Contohnya manusia menikah dengan manusia. Relationship menikah hanya menghubungkan entiti manusia. Binary atau derajat 2, yaitu contohnya pegawai memiliki kendaraan. Sebuah relationship memiliki menghubungkan entiti pegawai dan entiti kendaraan. Ternary atau derajat 3, yaitu contohnya pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu proyek. Entity bekerja menghubungkan entiti pegawai, proyek, dan kota. Kardinalitas relasi, yang pertama one-to-one, yaitu hubungan dari satu ke satu. Contohnya seorang dosen mengakalai satu jurusan. Di sini bisa kita lihat gambarannya.
Berikut ini adalah contoh diagram entiti relasional. Agregasi adalah sebuah relasi yang terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain. Berikut ini adalah ilustrasi agregasi, bisa kita lihat di sini. Batasan relasi, ada dua tipe batasan relasi, yaitu yang pertama partisipasi total dan partisipasi sebagian. Partisipasi total, berikut ini adalah gambarannya. Partisipasi sebagian. Partisipasi total, contohnya entitas dosen, keberadaan tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah dan sebaliknya. Jika ada seorang dosen, maka harus ada mata kuliah yang diajarkan. Begitu pula sebaliknya, adanya entitas mata kuliah harus ada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Partisipasi sebagian, contohnya tidak semua dosen menjadi koordinator sesama dosen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.